Saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci cerita ini karena saya percaya kita semua sudah mengetahui kitab Daniel pasal 3 ini menceritakan tentang adanya perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala yang dihubungkan dengan dibuatnya patung Raja Nebukadnezar. Patung ini dapat disembah oleh semua lapisan masyarakat, baik menteri, bupati, pejabat yang jabatannya paling tinggi sampai yang paling rendah harus sujud menyembah. Namun dalam kitab Daniel pasal 3 ini menceritakan bahwa ada 3 orang Ibrani yang tidak mau menyembah. Nama mereka kita sudah tahu, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Saya membagi khotbah saya kali ini menjadi 2 bagian, ada bagian A dan bagian B. Bagian A, kenapa mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Karena mereka memiliki mentalitas menerobos. Ya, kata menerobos adalah sifat atau karakter dari Tuhan itu sendiri. Seperti yang terdapat pada kitab 2 Samuel pasal 5. Ketika Daud berperang melawan orang Filistin, Tuhan datang seperti air yang menerobos. Ya, air yang menerobos itu apa? Sama dengan tsunami. Di belakang pantai. Kalau tsunami ojo, ancor mantos. Tapi kita percaya Tuhan selalu lindungi kota Manado. Amin. Amin. Mesti amin. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Oke? Yang kedua, mereka memiliki iman yang sungguh. Iman yang 100% diserahkan kepada Tuhan. Nah, iman yang sungguh, iman yang 100% ini ketika menghadapi masalah, resiko, pergumulan sehari-hari, biasa pemuda remaja cinta. Nah, nyarak lain itu. Kalau bilang ekonomi, apa? Ini masih SD. Mereka memiliki iman yang sepenuh, iman yang 100%, siap menanggung resiko atau konsekuensi apapun. Nah, resiko atau konsekuensi yang harus mereka terima adalah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang seharusnya menghanguskan mereka, tapi karena mereka andalkan Tuhan, dalam ayat pokok kita, mereka berkata kepada Raja, kalau Allah yang kami sembah dan kami puja dapat melepaskan kami, dia akan lepaskan. Tapi kalau tidak, mereka tetap tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Amin. Ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, kita tahu ada 3 orang yang dilemparkan, namun yang nampak ada 4. Wih, 1 sama dengan anak dewa dong bilang. Nah, anak dewa ini adalah inkarnasi dari Yesus Kristus itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, inkarnasi dari Yesus, dan kita melihat bahwa ketika mereka bersama-sama dengan anak dewa atau Yesus itu sendiri, mereka aman. Dan kita percaya bukan cuma mereka yang aman, kita juga aman. Yuk, kalau mau andalkan Tuhan, biar le gunung setinggi gunung Smokol, terobos jodeng Tuhan kuat. Ya toh? Pergumulan, masalah, studi, sekolah, cinta, ekonomi, keluarga, bapak ibu, biasa tuh ada sedikit-sedikit cecok dalam rumah, terobos jodeng Tuhan kok. Yang penting apa yang bapak ibu, pemuda remaja lakukan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Kita masuk dalam bagian B. Bagian B ini berbicara tentang kekuatan api. Kekuatan api yang pertama adalah kekuatan api Raja Nebukadnezar. Kekuatan api ini, ya sama yang kita bilang tadi, pergumulan, sekolah, gitu. Banyak tugas menumpuk, cewek kasih putus, aduh kesian galau. Mara api ini sudah dikalahkan, amin, amin. Yang kedua adalah api murka Allah. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia akan membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan orang yang tidak mengenal Injil dan orang-orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara, Injil ini tidak bisa dipisahkan dari baptisan. Seperti yang terdapat pada Markus 16 ayatnya yang ke-15. Tuhan memerintahkan murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Ya. Baptisan yang kita tahu, yang kita lihat dalam Alkitab, Tuhan dibaptis secara selam. Jadi jangan baptis lain ya, minta tolong, maaf. Saudara, pemuda remaja ada yang belum dibaptis? Ada? Di belakang ada pantai, nanti kita mau baptis. Haleluya. Pada bagian B yang ketiga, karena waktu tidak memungkinkan, saya bicara cepat sedikit, tidak apa-apa ya. Minta maaf. Api yang ketiga adalah api Roh Kudus. Api Roh Kudus sudah dicurahkan pada kamar loteng Yerusalem. Seperti yang terdapat pada Kisah Rasul pasal 2.
ketika umat-umat Tuhan berkumpul di kamar loteng itu, Tuhan mencurahkan api Roh Kudus-Nya untuk memberikan kemenangan kepada kita, untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya sungguh kepadanya. Dan kita terus berdoa agar Roh Kudus ini terus dicurahkan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya.